Baiklah, ketemu lagi bersama saya Francisca, kali ini di mata kuliah e-bisnis di pertemuan 4, yaitu mengenal e-bisnis. Adapun materi ini akan kita bahas selama 2 pertemuan, yaitu pada pertemuan 4 dan pada pertemuan 5 yang akan datang. Nah, kita lihat dulu mengapa e-bisnis bisa muncul. Jadi e-bisnis muncul yang pertama kali dikarenakan adanya internet. Jadi berkembangnya internet membuat para pelaku bisnis, organisasi dan perusahaan juga berpikir bagaimana cara memanfaatkan internet ini untuk memajukan organisasinya, memajukan perusahaannya. Ya, baik itu di dalam penjualan, di dalam produksi maupun di bidang lain. Jadi bagaimana internet ini bisa mereka manfaatkan semaksimal mungkin sehingga bisa mendukung proses bisnis mereka. Nah, kemudian ada juga perkembangan hardware dan software. Karena adanya internet tadi, maka perusahaan-perusahaan pengembang software dan pengembang hardware juga berkembang, sehingga e-bisnis juga semakin memiliki kesempatan untuk bisa maju. Nah, sedangkan yang mencetuskan istilah e-bisnis pertama kali di dunia ini yaitu IBM ya. Mereka mengatakan bahwa e-bisnis itu merupakan sesuatu yang bukan cuma mencakup hal-hal jual beli saja, tetapi lebih dari itu. Jadi bukan hanya sekedar e-commerce. Kalau e-commerce kan sebelumnya udah kita ketahui bahwa e-commerce ada kegiatan komersil yang dilakukan melalui elektronik ya. Jadi dengan kata lain bisa kita sederhanakan menjadi kegiatan jual beli atau proses jual beli yang dilakukan melalui media internet. Nah, sedangkan e-bisnis lebih dari situ, bukan hanya jual beli, tetapi juga meliputi proses misalnya marketing, produksi, kemudian tender, kemudian proses-proses bisnis yang bukan sekedar jual beli. Oke. Nah, e-bisnis itu merupakan transformasi dari key business process ke dalam pemanfaatan teknologi internet. Jadi, transformasi key business process atau transformasi proses bisnis kunci, proses bisnis utama ya, ke dalam pemanfaatan teknologi. Jadi sebenarnya proses bisnis mereka itu berubah atau bertransformasi dengan memanfaatkan teknologi, sedangkan mungkin saja bisnisnya itu tetap sama ya. Jadi core bisnisnya tetap sama, tetapi cara menjalankannya, proses bisnisnya berubah, jadi adanya transformasi. Nah, key business process meliputi segala proses kunci dari satu bisnis, bisa berupa riset produk, riset pasar, pengembangan produk dan jasa, penjualan atau pemasaran, kemudian produksi dan lain-lain. Jadi itu yang dinamakan dengan key business process ya. Kemudian e-bisnis merupakan bentuk transformasi dari proses-proses di dalam suatu organisasi untuk mewujudkan customer value. Ya, mewujudkan customer value atau nilai bagi pelanggan yang dimaksudkan untuk meningkatkan kepuasan pelanggan ya terhadap perusahaan. Jadi bagaimana caranya agar setiap proses yang ada di dalam perusahaan itu dapat memberikan customer value, ya, meningkatkan customer value. Jadi ujung-ujungnya memang untuk pelanggan juga, karena pastinya tujuan utama dari penerapan e-bisnis adalah untuk memperoleh keuntungan, dan keuntungan itu tentunya diperoleh dengan kepuasan pelanggan, karena kita ketahui kalau pelanggan puas maka dia akan cenderung kembali lagi, kemudian bisnis yang sudah berjalan itu bisa bertahan. Nah, kemudian dalam e-bisnis ada e-commerce. Jadi sebelumnya udah kita bahas juga nih, e-commerce merupakan bagian dari e-bisnis. Sehingga di dalam e-bisnis tentu saja ada e-commerce. Jadi tetap ada proses yang ada di dalam e-commerce di e-bisnis itu ya. Tetapi ada juga proses-proses yang lain, misalnya inventory, pengembangan produk, manajemen risiko, manajemen sumber daya, dan lain-lain. Oke, kemudian ini ada 7 elemen di dalam e-bisnis beserta peranannya.
Elemen yang pertama adalah kompetitif strategi atau strategi kompetitif. Elemen yang kedua adalah bisnis strategi atau strategi bisnis. Elemen yang ketiga adalah value chain atau rantai nilai. Elemen yang keempat adalah employee atau pegawai karyawan. Kemudian elemen yang kelima adalah customer atau pelanggan. Elemen yang keenam adalah market segmen atau segmentasi pasar. Kemudian elemen yang ketujuh, yang terakhir adalah business unit atau unit bisnis. Kita lihat satu persatu. Nah, kompetitif strategi atau strategi kompetitif diperlukan di dalam e-bisnis sebagai strategi yang dilakukan agar bisnis tetap dapat bersaing dengan sehat dan dapat memenangkan persaingan. Jadi kita ketahui pasti sebuah perusahaan memiliki kompetitor, ya, memiliki pesaing dengan core bisnis yang sama ataupun dengan produk-produk pengganti yang bisa menyainginya, yang bisa merebut pelanggannya. Nah, e-bisnis dapat dijadikan oleh perusahaan, oleh organisasi untuk menciptakan strategi kompetitif di dalam bisnisnya. Jadi mereka memanfaatkan e-bisnis, memanfaatkan internet, memanfaatkan teknologi untuk menjadi lebih baik di mata pelanggannya sehingga pelanggan dapat bertahan dan pelanggan baru juga bisa datang. Nah, itu yang dikatakan dengan strategi kompetitif. Nah, salah satu contoh teknologi yang bisa digunakan, yang biasa digunakan untuk membuat atau menciptakan strategi kompetitif di dalam e-bisnis yaitu pemanfaatan data mining. Ya, jadi ada penambangan data terhadap minat konsumen, terhadap kesukaan konsumen, terhadap daya beli konsumen, atau terhadap hal-hal yang lain yang bisa digunakan datanya sehingga mereka bisa menciptakan produk yang cocok, kemudian bisa menciptakan cara yang cocok, yang sesuai dengan masing-masing konsumen berdasarkan ciri konsumen. Jadi berdasarkan ciri unik konsumen. Kemudian bisa juga menciptakan menggunakan data mining untuk menciptakan misalnya terobosan baru, produk baru, ya, produk apa yang kira-kira akan disukai konsumen atau yang tidak disukai sehingga tidak usah diciptakan. Kemudian bagaimana cara konsumen ingin dilayani, kemudian apa yang menjadi kesukaan konsumen. Nah, jadi itu bisa diketahui dengan adanya data mining. Itu salah satu contoh saja bagaimana e-bisnis memanfaatkan data mining di dalam strategi kompetitif, ya, atau kompetitif strategi. Nah, dengan adanya kompetitif strategi ini, kita atau perusahaan juga sebenarnya bisa mengikuti langkah pesaing. Jadi bukan cuma sekedar bikin terobosan baru seperti yang saya bilang sebelumnya, tapi bisa juga sih sebenarnya mengikuti apa yang dilakukan oleh saingan. Ya, itu sah-sah saja di dalam bisnis, ya, mengikuti apa yang dilakukan oleh pesaing kita. Jadi seandainya pesaingnya menggunakan website, ya tidak ada salahnya juga perusahaan ini menggunakan website juga. Kalau mereka membuat mobile apps untuk mendekatkan diri kepada konsumennya, tidak ada salahnya juga perusahaan kita membuat mobile apps, ya. Jadi bisa saja e-bisnis dilakukan dengan meniru, ya, atau mengikuti pesaing kita. Nah, itu juga termasuk bagian dari kompetitif strategi. Nah, kemudian investasi di dalam e-bisnis tentunya dilakukan untuk meningkatkan atau untuk memperoleh IT value atau nilai IT atau hasil yang didapatkan oleh pemanfaatan IT. Jadi tidak mungkin sebuah perusahaan mau mengorbankan dana, mengorbankan biaya tanpa ada harapan, ya. Jadi tentunya harapan dari investasi e-bisnis ini adalah untuk mendapatkan IT value. Tapi tetap harus memperhitungkan risiko-risiko yang mungkin muncul dikarenakan pemanfaatan IT itu. Jadi bisa kita ketahui mungkin IT adalah investasi yang bernilai mahal. Jadi tidak murah, kemudian selain membelinya atau mengadakannya juga mahal, dibutuhkan perawatan juga, ya, dibutuhkan maintenance, kemudian dibutuhkan perbaikan-perbaikan, kemudian IT juga sangat berisiko gagal.
selain gagal di dalam tahap implementasi, bisa juga gagal dikarenakan hal-hal teknis. Nah, kegagalan IT bisa sampai mematikan bisnis atau paling tidak memberikan kerugian. Nah, jadi hal itu juga harus dipertimbangkan. Selain punya harapan untuk bersaing, ya, menjadikan IT sebagai kompetitif strategi, tetap harus dipertimbangkan nilai risiko dari pemanfaatan IT tersebut. Oke, kemudian e-bisnis juga sebagai bisnis strategi atau strategi bisnis. Ya, yang pertama dikatakan sebagai strategi dikarenakan e-bisnis ini dimanfaatkan atau digunakan untuk bagaimana caranya agar konsumen tetap bertahan. Ya, jadi sebagai strategi untuk memperoleh loyalty konsumen, atau bagaimana caranya agar konsumen baru atau calon konsumen mau beralih ke layanan yang kita sediakan. Nah, jadi misalnya nih, walaupun sudah melakukan penerapan e-bisnis, jadi ada penjualan misalnya melalui online, tetap juga harus dilakukan penjualan offline-nya. Nah, karena apa? Karena tadi e-bisnis ini sebagai strategi. Jadi strategi untuk mendekatkan konsumen, ya. Jadi jangan sampai ditinggalkan yang offline-nya. Jadi mentang-mentang kita sudah beralih ke e-bisnis, yang offline-nya udah ditutup gitu. Nah, jadi terkesan kayak ya udah deh kita online saja semuanya, tidak ada lagi yang offline. Padahal selama ini usahanya jalannya offline, ya. Padahal bisa kita lihat e-bisnis itu merupakan strategi bisnis. Ya, jadi strategi mendekatkan konsumen. Jadi bukan cuman sebagai satu-satunya cara untuk melakukan proses bisnis, ya. Jadi hanya sebagai bantuan strategi gitu, ya. Kemudian selain untuk mendekatkan dengan cara-cara misalnya membuat aplikasi, kemudian mungkin juga membuat iklan juga, itu kan strategi-strategi, ya. Bisa juga dimanfaatkan untuk melihat kebiasaan dari konsumen. Contohnya, kalau Anda belanja di sebuah platform marketplace, Anda itu kan login, ya. Kemudian Anda melihat-lihat, ya, mungkin Anda melihat-lihat. Kemudian Anda mungkin memasukkan barang ke keranjang belanja. Kemudian Anda mungkin ada kegiatan membatalkan atau kegiatan apa. Nah, itu aktivitas Anda itu kan pastinya terekam di dalam log, sehingga nanti akan biasanya kan ada muncul apa produk-produk yang kira-kira Anda mungkin beli, atau mungkin di bawahnya ada keterangan produk yang mungkin Anda sukai, atau mungkin kalimatnya Anda sempat lihat-lihat ini, gitu, ya. Nah, hal-hal itu juga merupakan strategi dari para perusahaan penerap e-bisnis untuk menjangkau konsumennya, ya. Nah, kemudian juga itu kan kalau dari marketplace. Nah, kalau dari aplikasi video seperti YouTube juga, ya, Anda kan bisa diketahui apa minatnya dari apa yang Anda cari, apa yang Anda tonton. Nah, kemudian muncullah iklan-iklan yang sesuai dengan keunikan Anda itu masing-masing. Ya, bisa dibuktikan sendiri. Coba Anda lihat akun teman Anda bandingkan dengan akun Anda sendiri, pasti ada perbedaan. Mungkin ada yang sama, tetapi pasti ada perbedaan iklan yang muncul, tayangan yang muncul, atau produk-produk yang direkomendasikan kepada Anda berdua. Nah, kemudian yang ketiga, sebagai value chain. Value chain adalah rantai nilai, ya. Value chain ini dikenalkan oleh Michael Porter. Jadi, merupakan sebuah urutan aktivitas dan proses yang terdapat di dalam sebuah organisasi. Ya, namanya rantai berarti saling berkaitan, ya. Perannya value chain dalam bisnis ini yang pertama adalah memudahkan proses produksi. Jadi mulai dari produksi dari awal, kemudian diproduksi pastinya butuh barang, butuh bahan baku maksud saya. Nah,
Jadi dia menghubungkan rantainya bahan baku ke rantainya produksi, rantai pabrik. Kemudian setelah diproduksi pastinya akan dipasarkan, ya dipasarkan, dicari calon konsumennya, kemudian difikirkan bagaimana cara teknis agar produk atau jasa sampai ke konsumen. Kemudian di value chain itu juga bisa memudahkan proses penjualan. Tadi kan udah ketahuan, udah didapat konsumen yang cocok siapa, kemudian bagaimana cara teknisnya, kemudian bagaimana cara penjualannya, bahkan juga pembayarannya. Ya, kemudian bisa memudahkan proses desain produksi. Ya, jadi dari apa yang diinginkan oleh konsumen dapat langsung dipahami, kemudian informasinya bisa sampai kepada organisasi dengan mudah dikarenakan adanya sistem yang terintegrasi. Nah, mengenai value chain ini akan kita bahas secara spesifik pada pertemuan ke-9 ya. Ini baru pertemuan ke-4, berarti ada 5 pertemuan lagi kita akan bahas ini. Kemudian bagian yang ke-4 yaitu employee. Jadi di dalam e-business pastinya ada employee, ada pegawai, ada karyawan. Tidak mungkin berjalan sendiri, secanggih apapun teknologi, pasti butuh manusia. Nah, jadi ini adalah aset penting di dalam bisnis ya. Sebenarnya bukan cuma e-bisnis saja, tetapi bisnis offline pun SDM itu merupakan hal yang sangat penting. Ya, SDM yang baik itu mendukung proses kerja yang baik di dalam organisasi. Jadi kalau SDM-nya kinerjanya jelek, bisa dipastikan juga kinerja organisasi itu jelek. Walaupun juga ada perannya manajemen puncak dalam hal ini ya. Jadi kadang-kadang juga manajemen mempengaruhi employee-nya, mempengaruhi karyawannya. Nah, siapa saja yang dimaksud dengan employee dalam e-bisnis ini? Karyawan, baik itu karyawan yang bekerja secara teknis maupun bekerja secara non teknis. Ya, karyawan yang memang berkegiatan di e-bisnisnya, di TI-nya maupun yang tidak, dia termasuk. Kemudian para tenaga-tenaga IT-nya, ya para analis-analis termasuk di situ, programmernya termasuk di situ, dan semua orang yang memang bekerja kepada perusahaan itu untuk menjalankan proses bisnis itu termasuk employee ya. Kemudian kemampuan si karyawan ini perlu ditingkatkan baik dari segi kemampuan dia bekerja secara teknis maupun kemampuan juga menggunakan teknologi informasi. Ya, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara melakukan berbagai pelatihan. Pelatihan tentunya hendaknya difasilitasi oleh organisasi tempat dia bekerja ya, tempat perusahaan yang menerapkan e-bisnis ini. Mengapa perlu ada pelatihan? Supaya karyawannya semakin pintar, semakin cerdas, ya, semakin bisa mendukung proses yang terjadi di perusahaan ya. Jadi bukan cuma sekedar mengikuti apa yang menjadi instruksi ya, tetapi bisa memberikan ide-ide, memberikan masukan kepada organisasi. Nah, kemudian yang kelima adalah customer. Customer tentunya merupakan hal yang sangat penting di dalam e-bisnis ya, karena kalau tidak ada customer nggak mungkin kan ada penerapan teknologi untuk yang saya bilang tadi sebelumnya, untuk memuaskan konsumen sehingga konsumennya kembali lagi. Nah, jadi yang paling penting pastinya adalah pelanggan ya. Siapakah pelanggan? Pelanggan itu adalah orang yang membeli atau menggunakan produk dan jasa kita. Nah, jadi itulah pelanggan ya. Calon pelanggan berarti orang-orang yang potensial ya, orang-orang yang mungkin saja akan menggunakan atau membeli produk atau jasa. Kemudian pelanggan potensial adalah pelanggan yang kita harapkan akan kembali lagi atau akan melakukan repeat ya terhadap penggunaan barang atau jasa dari kita. Nah, jadi apa sih yang diharapkan pelanggan di dalam e-bisnis? Pelanggan itu pastinya di luar e-bisnis dulu ya. Nah, kalau di luar e-bisnis, pelanggan pastinya memerlukan produk. Yang pertama, produk yang dia beli atau yang dia inginkan itu adalah produk yang sesuai dengan keinginan dia. Ya, jadi yang pertama pasti dia butuh produk, sehingga ciptakanlah produknya.
Jadi jangan cuman menciptakan platformnya ya, teknologinya, tapi pertama kenali dulu produknya. Kemudian setelah tahu produknya, pelanggan itu juga membutuhkan kenyamanan. Ya, kenyamanan dalam bertransaksi terutama ya. Bagaimana caranya mereka mudah mendapatkan produk. Ya, kenyamanan. Jadi produknya kita sudah tahu, kemudian kita juga tahu, oh begini nih gayanya, supaya mereka nyaman membeli atau menggunakan jasa kita. Kemudian selain kenyamanan berbelanja, juga rasa aman atau rasa percaya terhadap platform yang disediakan oleh organisasi, oleh perusahaan. Jadi mereka tuh pelanggan itu butuh kejelasan, apakah ini aman, apakah transaksi aman, apakah ada peluang-peluang terjadinya penipuan. Nah, jadi Anda pastikan bahwa di dalam e-bisnis yang diciptakan, terutama yang berhubungan langsung dengan pelanggan, dipastikan itu aman. Kalau memang ada menggunakan berbagai sertifikat, informasikan itu di halaman website Anda ataupun di platform mobile-nya, dijelaskan bahwa memang ada fitur-fitur keamanan yang ditanamkan di dalam aplikasi sehingga si pelanggannya merasa aman dan nyaman ya. Nah, jadi kadang-kadang nih ya, kenyamanan dan keamanan itu bertolak belakang. Ya, kadang-kadang bertolak belakang. Contohnya, untuk nyaman kan pengennya kalau belanja nggak usah lagi menginput-input. Ya, jadi sekali aja nginputnya, kemudian data kita sudah terekam di dalam aplikasi. Misalnya data kartu kredit, data kartu debit, atau data pribadi, alamat dan lain-lain. Kita kan inginnya sebagai pelanggan pasti inginnya nyaman ya, nggak usah ngetik-ngetik berkali-kali. Nah, tetapi kadang-kadang hal itu juga bertentangan dengan keamanan. Karena kalau kita lihat berbagai instruksi atau berbagai pesan-pesan yang berseliweran di mana-mana, pasti kita diajak untuk jangan menyimpan nomor kartu kredit Anda di situs. Ya, jangan menyimpan data pribadi Anda di situs. Nah, hal itu kan bertolak belakang. Nah, jadi ciptakanlah rasa dua-duanya tadi, aman dan nyaman kepada konsumen dengan cara menyampaikan apa fitur keamanan yang ditawarkan di aplikasi sehingga walaupun datanya tersimpan, tetapi itu memang benar-benar tidak bisa diakses oleh orang lain, bahkan oleh penyedia situs itu sendiri. Jadi hanya konsumen yang bisa melihat data itu. Nah, pastikan itu sampai kepada konsumen. Selain memang gunakan berbagai sertifikat untuk menjamin itu. Kemudian yang keenam adalah market segment atau segmentasi pasar. Nah, segmentasi pasar adalah wujud dari respon terhadap adanya kompetitif strategi antara bisnis dengan kompetitor, terutama dengan model bisnis yang sama. Nah, penentuan market segment bertujuan agar bisnis dapat berjalan dengan baik. Apa sih segmentasi pasar itu sebenarnya? Segmentasi pasar itu adalah membagi-bagi atau membilah-bilah pasar menjadi kelompok-kelompok tertentu. Jadi pasar yang sangat banyak itu, pasar yang sangat luas, masyarakat yang sangat beragam dari jenis kelamin, pekerjaan, tingkat pendidikan, agama, kemudian tempat tinggal, apalagi banyak hal ya yang membuat pasar itu sangat tidak tersegmen. Nah, sehingga kita butuh tuh segmentasi pasar. Contoh nih, produk yang dijual adalah produk makanan dan minuman. Ya, jadi seandainya nih ada sebuah produk makanan dan minuman, konsumennya kira-kira berusia remaja, ya, dan konsumennya itu terbiasa dengan teknologi informasi. Ya, jadi usianya remaja dan terbiasa dengan teknologi informasi. Maka market segmennya dapat kita ciptakan seperti ini nih. Misal sudah ketahuan ya, market segmennya adalah remaja, terbiasa dengan teknologi informasi, kemudian produknya makanan dan minuman. Jadi tadi segmennya sudah dapat, marketnya adalah remaja, terbiasa dengan TI. Nah, maka kita bisa bikin strategi. Yang pertama, kita sediakan layanan berbasis mobile application atau website untuk melakukan pemesanan. Jadi si
calon konsumen itu bisa melakukan pemesanan, bisa melakukan pembayaran, dan bisa melakukan konfirmasi termasuklah testimoni, karena sesuai dengan gaya hidupnya remaja saat ini, suka testimoni, suka show up juga, suka melihatkan dirinya, ya, unjuk diri. Nah, sehingga sediakan fitur testimoni. Bagi konsumen, testimoni itu dapat digunakan untuk memperkenalkan dirinya, biar ada fit di media sosialnya. Tetapi bagi perusahaan, testimoni itu sangat penting karena bisa menjadi referensi bagi calon konsumen lain untuk batal atau tetap memilih produk. Nah, kemudian bisa juga dimanfaatkan media sosial misalnya Facebook atau Instagram, kemudian bisa mempromosikan produk melalui fitur berbayar yang ada pada Facebook dan Instagram itu. Kemudian bisa juga membuat usaha kreatif agar konsumen bisa dengan ikhlas mereview produk, ya. Misalnya kita melakukan melakukan gerakan follow, ya, atau gerakan like terbanyak akan mendapatkan voucher makan Rp10.000. Tuh, akan banyak tuh like yang muncul. Kemudian dengan adanya like itu kan foto Anda yang ada di Instagram itu kan akan naik feed-nya ke yang lain juga, sehingga semakin dikenal orang lah usaha itu. Nah, kemudian juga bisa juga kalau Anda kalau follow gratis makan, ya, atau kalau follow diskon 50%, kalau follow gitu ya. Jadi dibikin sesuatu yang kira-kira menarik bagi si segmentasinya tadi, yaitu remaja dan terbiasa dan teknologi informasi. Nah, itu kalau konsumennya adalah remaja dan biasa dengan TI. Kalau konsumennya bukan remaja, misalnya konsumennya ibu-ibu, ya, dan konsumennya juga tidak terbiasa dengan TI, maka harusnya caranya atau strategi yang Anda lakukan juga berbeda. Oke. Nah, misalnya kayak kalau ibu-ibu nih, gimana cara mendekatkan diri kepada ibu-ibu? Coba kita lihat atau kita ingat-ingat iklan yang ada di TV. Biasanya iklan-iklan di TV yang pada pagi hari, yang ibu-ibu mungkin lagi beres-beres rumah, itu akan berbeda iklan yang muncul dengan kalau udah malam atau kalau udah sore gitu ya, akan berbeda. Nah, itu termasuk segmentasi, ya. Jadi dilakukan segmentasi pasar. Jadi diketahui bahwa mungkin ibu-ibu sedang beraktivitas di rumah, lagi beres-beres rumah, mungkin TV-nya hidup, diharapkan seperti itu, maka iklan-iklan yang muncul pun adalah produk-produk yang kira-kira bakalan dibeli oleh ibu-ibu. Nah, jadi begitu ya, tadi kalau pelanggannya remaja dan terbiasa dengan TI, mungkin kita bisa sediakan media sosial, bisa sediakan aplikasi mobile, bisa sediakan website, bisa sediakan strategi untuk follow, kemudian dapat diskon atau dapat voucher, like terbanyak mendapatkan hadiah apa, dan lain-lain. Nah, kalau segmentasinya adalah ibu-ibu yang tidak terbiasa dengan TI, caranya juga berbeda, ya. Jadi jangan sampai semua disamaratakan, sehingga nanti kalau disamaratakan nanti malah tidak dapat target yang diharapkan itu tidak tercapai. Kemudian yang ketujuh atau terakhir ini ya, adalah bisnis unit atau unit bisnis. Ini merupakan bagian dari e-bisnis yang dijalankan dengan memanfaatkan adanya value chain yang tadi, employee, serta bisnis strategi. Jadi memanfaatkan ketiga hal itu untuk menjamin kelangsungan proses bisnis. Nah, bisnis seutuhnya yang dijalankan melalui e-bisnis hendaknya memiliki unit-unit bisnis di dalamnya. Hal ini akan memudahkan di dalam pengelolaan dan proses-proses di dalamnya. Jadi sebuah bisnis itu pasti ada unit-unitnya, dipisah, ya, sesuai dengan kapasitas masing-masing, sesuai dengan kebutuhan masing-masing organisasi, maka diciptakan beberapa unit bisnis. Dan mungkin saja ada organisasi yang memiliki unit bisnis TI sendiri, atau ada yang tidak memilikinya tapi sama-sama menerapkan e-bisnis dalam perusahaannya. Nah, jadi tidak semuanya harus punya unit TI sendiri. Nah, itu disesuaikan saja dengan kebutuhan. Nah, jadi intinya tujuannya adalah untuk
memastikan proses bisnis yang ada di perusahaan itu berjalan dengan lancar. Bagaimana pengaturan unit-unit bisnisnya itu tergantung pada kebijakan perusahaan. Kemudian, nah ini perbedaan e-commerce, persamaan e-commerce, dan hubungan e-commerce dengan e-business. Jadi apa persamaannya, apa perbedaannya, dan apa hubungannya? Nah, persamaannya sama prosesnya. Dalam artian proses e-commerce ada juga pada e-business. Kemudian sama-sama berperan di dalam value chain. Kemudian sama-sama melakukan interaksi dengan pelanggan. Kemudian sama-sama melakukan interaksi serta komunikasi dengan rekan bisnis dan supplier. Nah, jadi itu kesamaannya ya. Jadi ada banyak kesamaan antara e-business dan e-commerce. Bagaimana tidak? Karena e-commerce merupakan bagian dari e-business. Jadi pastinya ada kesamaan. Jadi tadi sama-sama punya proses yang sama, ya. Kemudian sama-sama berperan penting dalam value chain. Kemudian sama-sama melakukan interaksi dengan pelanggan, karena tadi saya bilang pelanggan adalah hal yang utama. Kemudian sama-sama melakukan interaksi dengan supplier dan para rekan bisnis. Sedangkan perbedaannya adalah e-commerce berhubungan dengan proses eksternal organisasi. Ya, jadi e-commerce itu berhubungannya dengan pelanggan. Ya, hubungan e-commerce mencakup interaksi antara perusahaan dengan pelanggannya. Sedangkan e-business itu lebih dari itu. E-business bukan hanya berinteraksi dengan pelanggannya, tetapi juga mungkin berinteraksi dengan suppliernya, berinteraksi dengan distributornya, berinteraksi dengan bahkan pesaingnya. Ya, jadi bukan cuma sekedar ke pelanggan. Ya, kemudian cakupan prosesnya pada e-commerce itu ada penjualan, marketing, pemesanan, delivery atau antar, kemudian layanan pelanggan, kemudian pembayaran dan supplies. Sedangkan di e-business itu ada kaitannya dengan proses produksi. Ya, kemudian ada kaitannya dengan proses inventory. Kemudian ada kaitannya juga dengan pengembangan produk, manajemen sumber daya, manajemen risiko. Ya, jadi lebih luas, bukan cuma sekedar produk sampai kepada pelanggan. Ya, kemudian secara kompleksitas pastinya lebih kompleks e-business dibandingkan e-commerce. Kemudian dari jumlah integrasi juga pastinya lebih luas integrasinya e-business dibandingkan integrasinya yang dilakukan dalam e-commerce, ya. Kemudian ini hubungannya, ya, bisa dilihat. Yang pertama adalah e-commerce memiliki sebagian elemen yang menjadi elemen dari e-business. Ya, jadi kita bisa lihat ada irisan di situ. Jadi apa yang dimiliki e-commerce dimiliki oleh e-business bagiannya, ya. Jadi sebagian yang ada di e-business itu adalah e-commerce. Kemudian e-commerce bisa juga dianggap sebagai e-business. Jadi mereka merupakan satu himpunan penuh gitu ya. Jadi semua elemen dari e-commerce merupakan elemen dari e-business. Ya, mengapa dianggap seperti itu? Karena bisa saja tidak semua elemen yang gambar pertama, tidak semua elemen di dalam e-commerce diterapkan di dalam e-business. Atau yang kedua, hubungannya semua elemen yang ada di e-commerce itu diterapkan di dalam e-business. Atau gambar yang ketiga, e-commerce merupakan himpunan bagian atau subset dari himpunan e-business. Ini artinya semua elemen dari e-commerce adalah elemen dari e-business, tapi e-business juga punya elemen-elemen yang lain yang tidak dimiliki oleh e-commerce. Nah, jadi e-commerce dan e-business dapat dipandang menjadi tiga gambar himpunan ini, ya. Ada irisan, kemudian ada himpunan penuh, kemudian ada himpunan bagian, ya. Kemudian, nah ini beberapa permasalahan yang terjadi atau yang bisa terjadi pada e-commerce, ya, dan e-business tentunya. Yang pertama adalah kejahatan-kejahatan yang biasa terjadi dalam hal pembayaran, ya. Misalnya penyalahgunaan kartu kredit, atau kartu kredit kita datanya digunakan oleh orang lain. Itu banyak sekali beritanya yang bisa kita baca melalui platform berita. Silakan dibaca-baca bagaimana cara
orang menggunakan kartu kredit orang lain, ya. Jadi beberapa berita mungkin pernah Anda dengar, kita di sini atau orangnya di sini, kemudian terjadi pembelian dari luar negeri, tapi bisa dibobol. Jadi padahal tidak ada kartunya itu kartu kita atau kartu si korban tetap di tangan dia, tetapi orang lain yang di mana itu bisa menggunakan tanpa kartu yang asli. Jadi dia melakukan penduplikasian kartu, kemudian transaksinya berhasil, walaupun memang sudah ada sistem keamanan yang diterapkan oleh perbankan, tetapi masih juga kita mendengar berita pembobolan kartu kredit seperti itu. Nah, salah satu keamanan yang bisa diterapkan oleh perbankan, yang pertama selain SSL, kemudian ada sertifikat-sertifikat lain di website ataupun di kartu ataupun di aplikasi mobilenya perbankan. Kadang-kadang mereka juga menggunakan OTP ya, atau one time password yang biasa dikirimkan ketika melakukan transaksi finansial. Jadi misalnya kita mau belanja sesuatu, kemudian bayar, kemudian muncullah kode OTP. Kode OTP itu biasanya akan hangus dalam waktu tertentu, misalnya 5 menit atau mungkin kurang dari situ. Ketika nggak dimasukkan, akan hangus, transaksinya tidak bisa terjadi. Nah, itu salah satu keamanan. Jadi sebenarnya sudah banyak keamanannya. Ada juga keamanannya pakai yang standar ya, pakai PIN ya, atau pakai password transaksi. Itu kan standar ya, hanya kombinasi angka. Itu lebih mudah ditebak dibandingkan kode OTP, karena OTP tadi hanya satu kali password itu berlaku dan memiliki batas tertentu. Nah, jadi sebenarnya kalau cuma menggunakan PIN dan PIN atau password itu keamanannya levelnya lebih rendah lah dibandingkan menggunakan OTP. Nah, yang baru-baru ini juga ada perbankan yang menggunakan fingerprint. Jadi karena beberapa atau kebanyakan HP sekarang sudah memiliki fasilitas fingerprint, maka perbankannya juga menyediakan akses fingerprint. Bukan perbankan saja ya, kayak platform belanja online, marketplace juga ada beberapa yang sudah menggunakan fingerprint. Nah, itu lebih bagus sih keamanannya dibandingkan hanya menggunakan password atau PIN. Nah, kemudian perlindungan hukum yang ada di Indonesia terkait transaksi bisnis digital tertuang di dalam undang-undang yang bernama Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau UU ITE. Nah, itu di dalamnya ada pengaturan terhadap jaminan keamanan hukum bagi para pelaku bisnis online, baik itu penjual maupun pembeli, sehingga proses transaksi dapat berjalan dengan aman dan nyaman. Kemudian isinya juga mengatur apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan di jaringan internet. Jadi bukan cuma sekedar keamanan berbelanja yang diatur di situ, tetapi juga terkait apa yang boleh dan tidak boleh ada di internet ya. Jadi itu diatur juga di UU ITE. Nah, ini ada beberapa link informasi tambahan yang bisa Anda klik dari materi. Kalau dari video ini nggak bisa diklik ya, tapi nanti di slide yang ada di spon Anda bisa mengakses link ini. Silahkan dibaca-baca beberapa sumber informasi yang terkait dengan e-bisnis di dunia ya. Jadi ada contoh-contoh kejahatan e-commerce yang pernah terjadi di Indonesia, kemudian bagaimana penanganan pemerintah Indonesia terhadap kejahatan-kejahatan transaksi e-commerce. Nah, silakan dibaca-baca. Oke. Pertemuan kita kali ini sampai di sini dulu. Kita lanjutkan materi yang sama, masih mengenal e-bisnis di pertemuan 5 yang akan datang. Untuk selanjutnya akan ada pertanyaan yang akan saya tuliskan pada kolom komentar. Silakan Anda tuliskan nama Anda, kemudian NPM Anda, dan jawablah pertanyaan itu dengan benar. Ya, jadi jangan asal-asal jawab, karena hanya yang menjawab dengan benar yang mendapatkan poin 1 untuk UTS. Jadi 1 poin untuk UTS hanya untuk mahasiswa yang menjawab dengan benar dan ada nama dan NPM-nya. Kalau nggak ada, saya tidak akan mendata. Kemudian saya masih memperhatikan ada yang
pertemuannya udah pertemuan yang kapan itu, pertemuan 1, pertemuan 2 masih ada yang komen, itu nggak lagi dianggap sebagai poin ya. Jadi yang mendapatkan poin 1 itu adalah yang menjawab komentar 1 minggu ya, 1 minggu setelah video ini diupload atau sebelum pertemuan selanjutnya dilakukan ya. Jadi karena ini pertemuan 4, maka Anda boleh menjawab komentar dengan untuk mendapatkan poin sampai sebelum pertemuan 5. Oke, kita sudahi dulu. Selamat beraktivitas kembali, tetap jaga kesehatan, sampai jumpa.